melihat yang terjadi dengan salah satu pengacara Rasman yang izin basnya itu dibekukan ya, karena diduga melakukan tindakan yang tidak pantas pengadilan saat melawan Hotman. Ya, kalau saya sebagai advokat, jujur, saya sangat prihatin sekali dengan kondisi advokat saudara Rasman dan saudara Firdaus. Kita ini kan harus menjunjung tinggi suatu etika, menjunjung tinggi kode etik, terus menjunjung tinggi supremasi hukum. Dan kita harus mempunyai falsafah ketika bersidang. Contempt of court ini selalu harus ditayangkan. Nah, dengan kejadian peristiwa, kondisi Pak Rasman Nasution ini melakukan suatu tindakan yang menurut pendapat saya ini adalah merupakan adanya pelanggaran. Kenapa saya bilang pelanggaran? Ada perbuatan-perbuatan yang menurut secara hukum pun sudah diatur. Walaupun tidak pada pokok diatur di dalam spesifikasinya, tetapi ada perbuatan yang dimana adanya perbuatan tidak menyenangkan. Siapa yang tidak menyenangkan? Lalu di situ ada, kita tahu bahwa di situ masih ada majelis, lalu juga masih ada pihak prinsipal. Walaupun sidang itu sudah selesai, karena kita diproyeksi artinya dilihat orang banyak. Kecuali tidak ada publikasi, tidak selesai. Misal marah-marah, tapi udah nggak ada publikasi apapun, kan nggak ada pembuktian ya. Jadi nggak bisa juga kita mengatakan bahwa itu ada seorang advokat yang tidak menghormati di ruang sidang pengadilan. Nah, saya sebagai advokat jujur aja harus perlu juga kita seorang advokat menjunjung tinggi etika seorang penegak hukum. Berarti dikatakan setuju mas kalau ada usulan kalau seorang Rasman ini bahasnya harus dibukukan, setuju gak mas? Berita acara sumpah itu kan yang melakukan pengadilan tinggi. Ketika pengadilan tinggi itu memberikan putusan untuk mencabut atau tidaknya, itu ada beberapa pertimbangan. Nah, kalau memang seorang advokat merasa bahwa berita acara sumpahnya dicabut ini memang merasa ada bahasanya kriminalisasi pribadi, atau merasa bahwa saya tidak salah, ada merupakan juga melewati organisasi untuk memohon berita acara sumpah ini tidak dicabut. Harus melalui perwakilan organisasi advokat tersebut, ya kan? Dan berita acara sumpah ini adalah merupakan suatu bentuk produk yang dimana kita bisa bersidang. Kalau kartu advokat itu kan hanya menceritakan bahwa kami seorang advokat ikut di organisasi apa, nomornya berapa, dan sampai kapan itu. Tapi kalau berita acara sumpah ada merupakan kewajiban baik di pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan sebagainya harus memperlihatkan. Nah, kalau KTA itu mau pindah-pindah, misalnya dipecat atau dikeluarkan oleh organisasi A, bisa ke B, ke C, ke D. Ya, sekarang untuk apa aturan kode etik yang diatur Undang-Undang Advokat ya, tahun 2003? Untuk apa? Bang, kalau berita acara sumpah atau bahas advokat dibekukan atau dicabut itu seorang advokat tersebut nggak bisa bang dia akhirnya mendampingi klien dalam perkara hukum, misalkan di kepolisian atau di persidangan, itu nggak bisa bang. Konsekuensinya apa bang kalau tetap advokat itu melakukan? Di dalam undang-undang advokat itu ada pasal yang menyatakan apabila orang mengaku seorang advokat tapi tidak bukan seorang advokat,
Ada saksi hukumannya kok Kalimantan. Kalau berita acara sumpahnya sudah dibekukan atau tidak ada, saya seorang advokat nih pengacara, misalnya saya di Bagiono, tapi sudah bas saya sudah dicabut, kan saya mengaku-ngaku kan? Nah ini yang bahaya. Bang, siapa yang artinya bisa untuk melaporkan advokat tersebut? Karena sifatnya ini kan delik. Delik itu orang yang dirugikan. Delik apa? Misalnya seorang kliennya, orang yang berhubungan hukum dengan ketika bersidang, beracara, mendampingi klien di kepolisian atau di tempat lain. Kan ketika saya mengaku bahwa saya seorang pengacaranya si A, lalu tiba-tiba yang dihadapkan penegak hukum lain bilang, kamu bukan seorang pengacara, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan siapa? Klien. Jadi yang bisa melaporkan kliennya. Dan lawannya juga bisa, Bang. Bisa kan? Bang, Lawan itu kan artinya mengkonfrontir, apakah betul nggak? Itu kalau di sidang persidangan pasti akan ditanya mana KTA-nya, mana basnya, kan gitu kan. Kalau kita tidak bisa memberikan bukti, berarti ada perbuatan berpotensi, ya kan? Nah, ketika ada perbuatan yang peristiwanya seperti itu, maka si pengacara tadi bisa diusir dari sidang pengadilan. Bahwa Anda tidak berhak untuk bersidang, Anda tidak berhak berbicara, Anda saudara tidak bisa bicara mewakili klien. Bang, artinya sudah dicabut nih basnya atau dibekukan, terus advokasi itu sendiri masih membela di hadapan media, berstatement membela kliennya, itu udah nggak boleh, Bang? Atau Pertanyaannya adalah bas ini diterima nggak sama si pengacara tadi? Bukan tadi. Kan harus diterima dulu. oh, harus sampai dulu? Oh iya, di tangan proses. Iya, kalau nggak di tangan juga itu katanya kan. Oh, enggak, Bang. Walaupun sudah ada mengatakan dari pihak institusi ya, Mahkamah Agung kan. Tapi harus disampaikan ke tempat kita dulu. Harus diterima. Harus terima tuh. Prosedurnya seperti itu. Kalau selama belum diterima, saya berak-berak saja ngomong. Nggak salah itu. Menurut saya ya. Oke, Bang, setelah bas itu dicabut, artinya kemungkinan terburuk dia sudah nggak bisa jadi sebagai advokat. Ketika basnya dicabut, maka pada saat itu juga ketika dia terima, dia tidak bisa mewakili. Karena kita mau tahu dari mana bas itu dicabut atau tidak, kan harus diterima dulu nih. Dan masalah sudah dikirim entah ke organisasinya atau ke prinsipal langsung, ke pihaknya langsung, ke advokat tersebut, baru terima. Nah itu sudah berlaku. Tetapi ketika itu sudah diambilkan decision, dia bisa bilang ketika ada putusan bahwa itu ada institusi menyatakan Anda ditangguhkan, berhentikan. Tapi saya belum terima, gimana tuh? Tapi saya bela diri dong. Saya masih berhak dong ngomong-ngomong ngoceh-ngoceh. Nah itu pun nanti ada suatu ruang tersendiri yang nanti di mana organisasi itu apakah menerima atau tidak anggotanya dibekukan bas. Di sini peranan organisasi sudah. Nah, organisasi tadi bisa juga karena yang ditembuskan organisasinya, si pengacara tadi bernaung. Ketika bernaung, maka sidang kode etik berjalan. Seharusnya memang saya sangat setuju. Ketika memecat apapun harus ada kode etik, ada etik. Tetapi ini yang mengambil keputusan pemerintah, istilahnya institusi yang mengeluarkan bas tersebut. Ini kan jalurnya beda dengan jalur etik. Etik itu artinya sebelum adanya putusan, apakah putusannya apakah dicabut, putusannya dihukum sementara, misalnya berlakunya cuma berapa lama kita nggak tahu. Itu nanti pastinya kalau saya lihat sirkulasinya adalah pasti akan masuk ke dalam dewan etik, ke organisasi baru sampai